Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas Farmasi B angkatan 2019 pada mata kuliah teori kimia klinik ini kami akan menyampaikan mengenai pemeriksaan diagnosis selama kehamilan. Dan di kelompok 3 ini kami beranggotakan Siska Siti Fauziah, Denisa Azhara, Rini Yuliani, Dea Febrianur, dan Nisha Ananatilia. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Nisha Ananatalia. Silakan Nisha. Yang pertama, pengertian pemeriksaan diagnostik, cara mengidentifikasi suatu keadaan atau kondisi seseorang berdasarkan hasil olah pikir atau analisis hasil pemeriksaan dan atau gejala guna mengetahui suatu keadaan atau penyebab. Pengkajian terhadap kondisi pasien secara klinis untuk membantu menegakkan diagnosis. Alasan dilakukannya pemeriksaan yaitu untuk memastikan normal atau patologis baik ibu dan janin. Dan tujuannya untuk memperbesar kepastian akan adanya atau tidak adanya suatu penyakit, menunjang penata laksanaan klinis atau pengkajian klinis melalui penetapan keberadaan serta lokasi suatu kelainan. Pengkajian prognosis suatu penyakit, penilaian perjalanan penyakit, penilaian derajat kesehatan, menentukan kemungkinan diagnosa yang dapat menyamarkan gejala klinis, selanjutnya membantu pemantauan pengobatan serta memberikan pedoman dalam perencanaan dan intervensi yang tepat. Untuk jenis-jenis pemeriksaan diagnostik kehamilan ada 2, Linac dan juga yang pertama Linac. Pemeriksaan dengan menggunakan stetoskop, pemeriksaan pada kehamilan bertujuan untuk mengetahui denyut jantung janin pada usia kehamilan 4 bulan atau 17 sampai 22 minggu. Prosedurnya, ibu hamil berbaring dengan posisi terlentang, lakukan pemeriksaan untuk menentukan posisi punggung janin. Letakkan stetoskop pada daerah sekitar punggung janin, lalu hitung detak jantung janin. Yang kedua ada Doppler, pemeriksaan dengan menggunakan petal Doppler yang digunakan untuk menentukan denyut jantung janin dengan menggunakan sensor ultrasound. Prosedurnya yaitu ibu hamil berbaring dengan posisi terlentang, berikan jeli pada Doppler, lalu tempelkan Doppler pada perut ibu hamil pada daerah punggung janin. Dengarkan denyut jantung janin selama kurang lebih 1 menit dan catat hasil pemeriksaan. Selanjutnya adalah kardiotokografi atau CTG. Ini adalah pemeriksaan untuk mengetahui denyut jantung janin pada usia kurang lebih 32 minggu. Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai gambaran detak jantung janin, aktivitas janin, menilai gerakan aktivitas normal janin. Nah, prosedurnya pemeriksaan dilakukan pada pagi hari setelah sarapan. Ibu hamil tidur santai dalam posisi miring 45 derajat ke kiri. Tekanan darah diukur secara berkala setiap 10 menit selama dipasang kardiotokodinamometer. Lakukan pemeriksaan selama 30 menit dan catat hasil pemeriksaannya. Nah, pemeriksaan yang keempat adalah ultrasonografi atau USG. Pemeriksaan yang menggunakan gelombang ultrasonik atau gelombang suara untuk mendapatkan tampilan gambar dalam monitor. Pemeriksaan USG ini dibagi menjadi 4 jenis. Nah, ada USG 2 dimensi yang memperlihatkan gambar melintang dan memanjang, USG 3 dimensi, gambaran mirip dengan aslinya, USG 4 dimensi, gambaran dapat bergerak, dan USG Doppler untuk mengetahui kesejahteraan janin dalam rahim, gerakan janin, tonus, cairan ketuban, reaktivitas, denyut jantung janin. Pemeriksaan USG juga dapat dilakukan pada tiap trimester.
yang terdiri dari trimester pertama ini untuk memastikan tanda pasti kehamilan, keadaan janin, lokasi hamil, keadaan rahim, dan organ di sekitarnya. Penapisan awal untuk mengukur ketebalan selaput lendir. Trimester 2 untuk penapisan secara menyeluruh, mengukur panjang serviks, menentukan lokasi plasenta. Dan trimester 3 untuk menilai kesejahteraan janin, mengukur biometri janin, menentukan posisi janin dan tali pusat, serta menilai posisi plasenta. Adapun prosedurnya, ini ibu hamil berbaring dengan posisi terlentang, terus dioleskan gel pada perut ibu hamil, dan ditempelkan transunder pada perut ibu hamil sambil digerak-gerakkan. Lalu kaji hasil pemeriksaannya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Dea. Silahkan, Dea. TORCH adalah istilah untuk menggambarkan gabungan dari 4 jenis penyakit infeksi, yaitu Toxoplasma, Rubella, Cytomegalovirus, dan herpes. Keempat jenis penyakit infeksi ini sama-sama berbahaya bagi janin bila infeksi diderita oleh ibu hamil. Prinsipnya dari pemeriksaan ini adalah deteksi adanya zat antibodi yang spesifik terhadap kuman penyebab infeksi tersebut sebagai respon tubuh terhadap adanya benda asing atau kuman. Antibodi yang terbentuk dapat berupa imunoglobulin M dan imunoglobulin G. Toxoplasma. Infeksi Toxoplasma disebabkan oleh parasit yang disebut Toxoplasma gondii. Pada umumnya, infeksi Toxoplasma terjadi tanpa disertai gejala yang spesifik. Kira-kira hanya 10-20% kasus infeksi Toxoplasma yang disertai gejala ringan, mirip gejala influenza, bisa timbul rasa lelah, malaise, demam, dan umumnya tidak menimbulkan masalah. Infeksi Toxoplasma berbahaya bila terjadi saat ibu sedang hamil atau pada orang dengan sistem kekebalan tubuh terganggu, misalnya penderita AIDS, pasien transplantasi organ yang mendapatkan obat penekan respon imun. Jika wanita hamil terinfeksi Toxoplasma, maka akibat yang dapat terjadi adalah abortus spontan atau keguguran, 4% lahir mati, 3% atau bayi menderita toxoplasmosis bawaan. Pada toxoplasmosis bawaan, gejala dapat muncul setelah dewasa, misalnya kelainan mata dan telinga, retardasi mental, kejang-kejang dengan ensefalitas. Diagnosis toxoplasmosis secara klinis sukar ditentukan karena gejala-gejalanya tidak spesifik atau bahkan tidak menunjukkan gejala atau subklinik. Oleh karena itu, pemeriksaan laboratorium mutlak diperlukan untuk mendapatkan diagnosis yang tepat. Pemeriksaan yang lazim dilakukan adalah anti-toxoplasma IgG, IgM, dan IgA, serta aviditas anti-toxoplasma IgG. Pemeriksaan tersebut perlu dilakukan pada orang yang diduga terinfeksi toxoplasma. Ibu-ibu sebelum atau selama masa hamil bisa hasilnya negatif, perlu diulang sebulan sekali, khususnya pada trimester pertama, selanjutnya tiap trimester, serta bayi baru lahir dari ibu yang terinfeksi toxoplasma. Selanjutnya akan disampaikan oleh Siska, silakan. Rubella. Infeksi rubella ditandai dengan demam akut, ruam pada kulit, dan pembesaran kelenjar getah bening. Infeksi ini disebabkan oleh virus rubella, dapat menyerang anak-anak dan dewasa muda. Infeksi rubella berbahaya bila terjadi pada wanita hamil muda, karena dapat menyebabkan kelainan pada bayinya. Jika infeksi terjadi pada bulan pertama kehamilan, maka risiko terjadinya kelainan adalah 50%. Sedangkan jika infeksi terjadi trimester pertama, maka risikonya menjadi 25%. Menurut American College of Obstetricians and Gynecologists, tanda-tanda dan gejala infeksi rubella sangat bervariasi untuk tiap individu. Bahkan pada beberapa pasien tidak dikenali, terutama apabila ruam merah tidak tampak. Oleh karena itu, diagnosis infeksi rubella yang tepat perlu ditegakkan dengan bantuan pemeriksaan laboratorium. Pemeriksaan laboratorium yang dilakukan meliputi pemeriksaan anti-rubella, IgG, dan IgM.
Cytomegalovirus atau CMV. Infeksi CMV disebabkan oleh virus cytomegalo, dan virus ini termasuk golongan virus keluarga herpes. Seperti halnya keluarga herpes lainnya, virus CMV dapat tinggal secara laten dalam tubuh, dan CMV merupakan salah satu penyebab infeksi yang berbahaya bagi janin. Bila infeksi terjadi saat ibu sedang hamil. Jika ibu hamil terinfeksi, maka janin yang dikandung mempunyai risiko tertular, sehingga mengalami gangguan, misalnya pembesaran hati, kuning, ekapuran otak, ketulian, retardasi mental, dan lain-lain. Pemeriksaan laboratorium sangat bermanfaat untuk mengetahui infeksi akut atau infeksi berulang, di mana infeksi akut mempunyai risiko yang lebih tinggi. Pemeriksaan laboratorium yang dilakukan meliputi anti-CMV, IgG, dan IgM, serta apiditas anti-CMV, IgG. Selanjutnya akan disampaikan oleh Denisa Acara. Silahkan Denisa. Tipe 2, infeksi herpes pada alat genital wanita disebabkan oleh virus herpes. Infeksi tipe 2, virus ini gejala melalui rambut saraf sensorik dan terbiang di ganglion sistem saraf otonom. Bayi yang dilahirkan dari ibu HSV2 biasanya melihatkan lembu pada kulit. Tapi hal ini tidak selalu muncul, sehingga mungkin tidak diketahui. Infeksi HSV2 pada bayi yang baru lahir dapat berakibat fatal, ada lebih dari 50 kasus. Pemeriksaan laboratorium yaitu anti-HSV2, IgG, dan IgM sangat penting untuk mendeteksi dini terhadap kemungkinan terjadinya infeksi oleh HSV2 dan mencegah bahaya lebih lanjut pada bayi bila infeksi terjadi saat kehamilan. Pencegahan TORCH. 1. Makan makanan yang bergizi. 2. Lakukan pemeriksaan suhu kehamilan. 3. Melakukan vaksinasi. 4. Makan makanan yang matang. 5. Periksa kandungan secara teratur. 6. Jaga kebersihan tubuh dan dari kontak dengan penderita penyakit. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.